Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Ulfa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3C. Di sini saya membuat video tentang kurikulum merdeka untuk memenuhi tugas mata kuliah telah kurikulum yang diampu oleh Ibu Tuti Nuriyati SPDI MPD. Kurikulum merdeka yang pertama itu latar belakang munculnya kurikulum merdeka. Ada beberapa latar belakang munculnya kurikulum merdeka. Yang pertama, adanya kebutuhan untuk mengembalikan hak dan kebebasan belajar pada siswa sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang lebih kreatif dan inovatif. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan yang berbasis karakter dan kepekaan sosial, tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik. Yang ketiga, penyederhanaan kurikulum yang dianggap terlalu padat dan membebani siswa, serta perlu adanya penekanan pada aspek kehidupan seperti kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi efektif, dan kemampuan bekerjasama dalam tim. Yang keempat, adaptasi terhadap perkembangan dunia yang semakin cepat dan perubahan kebutuhan masyarakat yang memerlukan tenaga kerja yang fleksibel, kreatif, dan inovatif. Yang B, pengertian kurikulum merdeka. Merdeka Belajar merupakan suatu program dalam kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Program tersebut diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek oleh Nadiem Makarim dalam upaya bentuk evaluasi dari perbaikan kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan salah satu inovasi pendidikan Indonesia untuk memaksimalkan potensi dan minat belajar siswa. Menurut Nadiem Anwar Makarim, hakikat dari merdeka dalam pendidikan harus berawal dari tenaga pendidik. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum merdeka selain mewujudkan pembelajaran berbasis kebutuhan siswa juga menambah muatan nilai-nilai karakter, yaitu yang disebut dengan profil pelajar Pancasila yang memiliki identitas keindonesiaan yang kuat. Dimensi profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kompetensi fondasi yang perlu dikembangkan satuan pendidikan untuk peserta didik. Dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebenekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Sebagai contoh, mampu mengelola waktu belajar dan merancang strategi yang sesuai. C. Prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran ini dilakukan secara terdiferensiasi atau tatap muka, baik di dalam maupun di luar sekolah, sehingga siswa dapat mendalami konsep sesuai waktu yang dibutuhkan, dan guru memilih perangkat ajar sesuai karakteristik siswanya. Yang kedua itu pembelajaran kokurikuler. Pembelajaran ini berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi umum siswa. Yang ketiga itu pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran ini dilaksanakan sesuai dengan minat yang dimiliki siswa serta sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan. Yang D, model pembelajaran kurikulum merdeka. Yang pertama, model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran berbasis proyek adalah untuk memberikan kesempatan siswa untuk belajar melalui proyek-proyek nyata yang relevan dengan konteks belajar. Yang kedua adalah model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran masalah adalah menghadapkan siswa dengan masalah nyata yang relevan dengan konteks belajar. Kemudian mereka berpartisipasi dalam mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan menerapkan pemahaman konsep untuk memecahkan masalah tersebut, mendorong pemikiran kritis, analitis, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, pembelajaran berbasis inquiry. Model pembelajaran berbasis inquiry adalah siswa memiliki tanggung jawab pribadi yang lebih kentara dengan mengajukan pertanyaan, merencanakan dan menjalankan eksperimen, serta menyimpulkan temuan mereka, mendorong keterampilan berpikir ilmiah, pengamatan, penalaran, serta
proses penemuan pengetahuan. Yang keempat itu model pembelajaran penemuan. Pembelajaran penemuan adalah mengembangkan cara belajar siswa yang aktif dan kreatif untuk menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, memproses sendiri, dan menyimpulkan sendiri, atau dapat disebut dengan belajar penemuan. Maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan serta memiliki kepuasan tersendiri dan tentunya tidak akan mudah dilupakan oleh siswa. Sesuai dengan tujuan model pembelajaran discoursive learning, yaitu untuk meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik lebih aktif, kreatif, dan membangun sikap percaya diri dalam proses pembelajaran. Yang kelima, model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah untuk membangun keterampilan sosial, kerjasama, dan saling mendukung dalam belajar, sehingga dapat mendorong tingkat capaian peserta didik, mengharuskan keterlibatan, kerjasama, dan kolaborasi untuk memecahkan masalah, menyusun proyek, atau menjalankan tugas tertentu. Dan yang kedelapan, manfaatkan teknologi seperti platform online atau alat kolaborasi digital. Kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka. Kelebihannya diantaranya yang pertama, kurikulum lebih sederhana. Meskipun sederhana, tetapi kurikulum ini cukup lebih fokus dan mendalam. Yang kedua, lebih interaktif dan relevan. Yang ketiga, lebih merdeka. Peserta didik boleh menentukan mata pelajaran yang diminati sesuai bakat dan aspirasinya. Yang keempat, menciptakan belajar lebih menyenangkan. Yang kelima, mendukung inovasi guru dalam mengajar. Dan yang keenam, bebas untuk berekspresi. Sedangkan kekurangannya diantaranya yang pertama, kurang matang dalam persiapannya. Yang kedua, sistem pengajaran yang belum terencana dengan rinci. Dan yang ketiga, kekurangan kapasitas SDM serta sistem yang belum terstruktur. Penilaian kurikulum merdeka. Yang pertama, penilaian formatif. Penilaian dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi. Penilaian formatif dilakukan dengan memantau kemajuan siswa selama proses pembelajaran. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada siswa tentang kemajuan mereka sehingga mereka dapat melakukan perbaikan saat proses pembelajaran masih berlangsung. Dalam kurikulum merdeka, penilaian formatif sangat ditekankan karena membantu siswa memahami dan mengendalikan proses pembelajaran mereka sendiri. Penilaian formatif seperti observasi, kinerja atau otentik, tes tertulis, proyek, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Yang kedua itu penilaian sumatif. Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk penilaian biasanya dilakukan pada akhir suatu proses pembelajaran, seperti ujian semester atau akhir tahun. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi pencapaian siswa secara keseluruhan dalam suatu mata pelajaran. Dalam kurikulum merdeka, penilaian sumatif masih memiliki peran penting, tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan siswa. Ini sejalan dengan pendekatan yang lebih holistik terhadap pembelajaran yang mempertimbangkan berbagai aspek kemajuan siswa. Tujuan kurikulum merdeka. Yang pertama, menciptakan pendidikan yang menyenangkan. Tujuan kurikulum merdeka yang pertama yaitu menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru. Kurikulum ini menekankan pendidikan Indonesia pada pengembangan aspek keterampilan dan karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Yang kedua, mengejar ketertinggalan pembelajaran. Salah satu tujuan kurikulum merdeka adalah mengejar ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kurikulum ini dibuat dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia bisa seperti di negara maju, yang mana siswanya diberikan kebebasan dalam memilih apa yang diminati dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan potensi peserta didik. Kurikulum ini dibuat sederhana dan fleksibel sehingga pembelajaran akan lebih mendalam. Selain itu, kurikulum merdeka juga berfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian materi, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.